Selamat malam Pak Sultan dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep dasar cloud accounting dengan anggota Trisha Amanda dengan NIM 1908 1030 1003, Maria Lorenza dengan NIM 1908 1030 1035, Nona Maharani dengan NIM 1908 1030 1038, Anda Faustin dengan NIM 1908 1030 1060, Jessica Tabita dengan NIM 1908 1030 1066, Zufa Puspita dengan NIM 1908 1030 1132, dan Andika dengan NIM 1908 1030 1214. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari cloud accounting. Menurut Aini, Raharja, Arifati, dan Santoso pada tahun 2019 mendefinisikan cloud accounting sebagai sarana yang digunakan untuk membuat laporan keuangan secara online dengan tujuan mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Selain itu, menurut Watkins pada tahun 2015 menyatakan bahwa cloud accounting merupakan perangkat atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Sehingga dari kedua definisi cloud accounting di atas dapat disimpulkan bahwa cloud accounting adalah sebuah perangkat atau sarana yang digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan yang dilakukan secara online. Kemunculan cloud accounting ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan para akuntan dan para pemilik UMKM dalam membuat laporan keuangan secara digital agar pekerjaannya menjadi lebih efisien dan efektif. Tentunya dalam memilih suatu program cloud accounting, kita juga harus mempertimbangkan beberapa kriteria yang ada dalam program tersebut sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai keinginan kita. Dan berikut adalah kriteria program cloud accounting yang ditulis. Di sini yang seperti ini bisa kita lihat ada fitur keamanan, ketersediaan, dan juga simbol mata uang. Nah, fitur keamanan tadi ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu fasilitas sign up, fasilitas login, dan juga backup and restore data. Yang pertama adalah fasilitas sign up. Tentunya untuk memulai suatu program cloud accounting kita harus mempunyai sebuah akun yang bisa kita gunakan nantinya untuk mengakses program tersebut. Nah, di fasilitas sign up ini kita memasukkan beberapa identitas seperti email, password, nama kita, dan lain-lain yang nantinya akan dibuat menjadi suatu akun. Nah, ketika sudah menjadi suatu akun, identitas kita seperti email dan juga password itu akan aman dan tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang kedua adalah fasilitas login. Setelah kita membuat suatu akun dari aktivitas sign up tadi, kita bisa melakukan aktivitas login atau masuk dan juga keluar kapan saja dalam suatu program tersebut. Dan yang selanjutnya adalah backup and restore data. Backup dan restore data ini merupakan suatu fitur yang sangat penting karena mungkin dalam suatu pemrograman bisa terjadi human error yang menyebabkan suatu data tersebut hilang atau tidak ada gitu ya. Nah, di sini backup dan restore data sangat membantu karena dia bisa meng-backup atau mengembalikan data-data yang sudah terhapus atau hilang tadi. Dan selanjutnya adalah di ketersediaan kita punya fitur input dan output. Nah, di fitur input ini pengguna bisa memasukkan semua data yang mereka perlukan seperti data transaksi, data jual beli ya gitu. Dan yang selanjutnya adalah fitur output. Setelah data tadi itu dimasukkan, otomatis program tersebut akan mengklarifikasikan data-data yang udah ada. Semisal ini data penjualan atau ini data pembelian, dan pengguna bisa melihat data tersebut kapan saja. Selanjutnya ada
simbol mata uang. Nah, fitur simbol mata uang ini seperti yang kita tahu bahwa kalau semisal bertransaksi kan nggak hanya dari dalam negeri kan, jadi mungkin ada transaksi yang ada dari luar negeri. Nah, simbol mata uang ini memungkinkan untuk program membaca data-data tadi yang berasal dari luar negeri dan kita convert menjadi data yang bisa kita baca dengan mata uang dari negara kita. Jadi kita bisa dengan mudah memahami isi transaksi tersebut karena udah di-convert oleh si program tadi. Kriteria program cloud accounting yang berkualitas nomor 4 ialah fleksibilitas. Yang dimaksud dengan fleksibilitas di sini ialah di mana program aplikasi berbasis cloud accounting ini dapat dengan mudah digunakan pada perangkat apa saja. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pengguna, maka para pengembang juga merubah software akuntansi sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pengguna, sehingga nantinya akan membantu program aplikasi ini melakukan pemodifikasian aplikasi. Ada 5 kriteria dari fleksibilitasnya suatu program aplikasi, yaitu yang pertama ada standar minimum pemasangan. Suksesnya fungsi yang ada pada program aplikasi akuntansi ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan sistem pencatatan yang akan menjadi standar minimum pemasangan dari aplikasi berbasis cloud accounting ini. Yang kedua yaitu kemudahan pengaksesan. Hal ini memungkinkan para pengguna program aplikasi akuntansi untuk melakukan login dan mengakses program tersebut tanpa harus melakukan pendaftaran akun kembali. Yang ketiga yaitu multi-user support. Hal ini memungkinkan para pengguna program aplikasi akuntansi untuk melakukan login dan mengakses program tersebut pada perangkat yang berbeda. Yang keempat yaitu kemampuan memodifikasi. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk melakukan perubahan dalam software akuntansi agar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang kelima yaitu struktur nomor rekening. Hal ini memungkinkan para pengguna memodifikasi struktur nomor rekening yang berlaku pada rekening milik pengguna. Selanjutnya dari kriteria program cloud accounting yang berkualitas nomor 5 ialah kemudahan penggunaan. Dengan kemudahan penggunaan software akuntansi ini, maka program cloud accounting yang dipilih merupakan program cloud accounting yang berkualitas. Hal ini dikarenakan dengan semakin mudahnya penggunaan software akuntansi, maka akan semakin mudah terjalannya fungsi dari adanya program cloud accounting ini sendiri, di mana program ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan yang dilakukan pada saat transaksi bisnis akan dilakukan. Kriteria program cloud accounting yang berkualitas nomor 6 ialah keandalan. Keandalan di sini merupakan keandalan dalam suatu program aplikasi akuntansi yang sangat menjadikan kriteria suatu aplikasi akuntansi ini akan dipilih nantinya untuk digunakan oleh para penggunanya. Kriteria keandalan dari program aplikasi akuntansi ini ialah yang pertama, audit trail. Apabila terjadi kesalahan penginputan data oleh pengguna, maka pengguna dapat dengan mudah menghapus transaksi tersebut. Namun, tetap program aplikasi tersebut juga tetap harus melakukan backup data terhadap transaksi yang telah dihapus. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk dapat menelusuri setiap transaksi-transaksi yang terjadi maupun transaksi yang telah dihapus karena salah. Yang kedua yaitu validasi data. Validasi data yang dimaksud di sini berfungsi untuk memeriksa nilai pada field. Misalnya, apakah field tersebut harus diisi dengan numerik, alfabet, atau bahkan kombinasi keduanya. Yang ketiga yaitu integrasi data. Integrasi data di sini menunjukkan kesinambungan dari seluruh modul yang ada pada software akuntansi dan dengan program pendukung lainnya. Yang keempat yaitu pembulatan bilangan. Penilaian untuk fitur ini lebih kepada apakah program aplikasi cloud accounting dapat melakukan pembulatan angka sesuai dengan sistem matematika yang berlaku dan terjadi secara akurat secara konsisten. Kualitas laporan merupakan kriteria program cloud accounting yang berkualitas nomor 7. Kualitas yang ada pada laporan keuangan yang ada di program aplikasi akuntansi ini sangat diperlukan dalam memilih program aplikasi mana saja yang akan dipilih oleh para pengguna untuk digunakannya.
Dengan tersedianya laporan keuangan yang akurat dalam waktu yang tepat, maka akan membantu para pengguna aplikasi tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Namun, seringkali hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa hal yang menjadikan kualitas laporan ini berkualitas, yaitu yang pertama, kemudahan dalam memodifikasi laporan. Yang dimaksud dengan memodifikasi laporan di sini ialah di mana adanya perubahan font, perubahan garis, dan juga penambahan gambar yang biasanya berupa logo perusahaan pengguna program aplikasi akuntansi ini. Yang kedua yaitu ketersediaan laporan. Laporan yang tersedia pada program aplikasi akuntansi ini harus minimal memiliki laporan laba rugi dan laporan neraca di dalamnya. Yang ketiga yaitu rating ratios. Jadi rasio di sini digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang ada pada program aplikasi akuntansi. Yang keempat, ada fasilitas grafik, di mana program aplikasi akuntansi ini dapat membuat secara otomatis grafik berdasarkan angka yang tertera pada laporan keuangan. Kriteria program cloud accounting yang berkualitas nomor 8 ialah kemampuan dalam upgrade aplikasi. Pada kemampuan upgrading aplikasi ini, para pengembang software akuntansi dituntut untuk dapat memperbaharui secara otomatis sistem yang ada pada aplikasi tersebut apabila sistem yang sebelumnya sudah melalui masa yang sudah terlalu tua. Maka dengan adanya pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala ini akan membantu pengembang software akuntansi ini untuk melakukan bisnis jangka panjang, di mana para penggunanya akan merasa bahwa pilihan aplikasi yang mereka gunakan ini merupakan pilihan yang tepat karena aplikasi tersebut sangat mengikuti perubahan zaman. Kriteria program cloud accounting yang berkualitas yang nomor 9 ialah vendor support. Yang dimaksud dengan vendor support di sini ialah di mana saat kita berbicara tentang kualitas program suatu aplikasi, maka para pengembang software tersebut harus mampu membantu memberikan dukungan kepada pengguna sebagai bentuk strategi bisnis organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini dikarenakan dengan adanya pelatihan para pengguna software akuntansi ini nantinya akan membantu pengembang software untuk dapat menjalankan bisnisnya dalam jangka waktu yang panjang. Karena dengan diadakannya pelatihan ini, maka pengguna software akuntansi ini akan awam dengan adanya software akuntansi ini, sehingga menyebabkan mau tidak mau berjalannya sistem pencatatan berbasis cloud accounting ini akan marak digunakan dan menjadi bentuk meningkatnya teknologi pada berjalannya bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha pada zaman sekarang. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan cloud accounting. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri adalah efisiensi dan hemat biaya. Perusahaan pengguna atau user tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian perangkat lunak akuntansi, berlisensi, atau mendirikan pusat data teknologi informasi sendiri. Kemudian pengurangan staf teknologi informasi untuk instalasi dan pemeliharaan data atau peralatan. Kemudian perusahaan juga dapat mengubah pengeluaran biaya modal ke dalam beban operasional bulanan dalam bentuk sewa layanan cloud accounting. Hal ini tentu saja sangat membantu perusahaan kecil atau UMKM yang memiliki. Selain cloud accounting memiliki beberapa kelebihan yang mampu memanjakan dan memudahkan penggunanya, cloud accounting juga masih diikuti dengan beberapa kekurangan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh penggunanya, yaitu apabila tidak ada koneksi internet, maka tidak dapat menjalankan cloud accounting. Terbatasnya akses internet, seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan cloud accounting harus disertai dengan jaringan internet, sehingga dapat dikatakan bahwa berjalan atau tidaknya cloud accounting ini berdasarkan kualitas atau kondisi dari jaringan internet yang digunakan oleh pengguna. Yang kedua adalah data dapat diretas karena hosting dan penggunanya yang bersama-sama, dan jika data terhapus maka kecil kemungkinan data akan kembali. Keamanan kebijakan dan kepatuhan cloud accounting masih diragukan. Keamanan data, keamanan dan kerahasiaan data
sudah menjadi hal yang selalu dipertimbangkan oleh pengguna perangkat online. Sama halnya dengan penggunaan cloud accounting. Masih banyak pengguna yang ragu akan keamanan dari cloud accounting sehingga masih banyak pengguna yang lebih memilih untuk menyimpan data, memproses data sendiri. Dan yang terakhir adalah terdapat kesulitan dalam mengoperasikannya karena jarang terdapat pelatihan dan audit IT. Terbatasnya kontrol pengguna. Hal ini terjadi karena pihak yang memiliki kontrol atas perangkat tersebut adalah penyedia dari perangkat cloud accounting tersebut. Dalam artian, penggunaan tidak memiliki kontrol atas perangkat lunak tersebut dan pada akhirnya pengguna akan ketergantungan dengan perangkat lunak tersebut. Dampak cloud accounting. Digitalisasi pada bidang akuntansi mengakibatkan berbagai dampak, seperti dampak terhadap operasional perusahaan dan dampak terhadap profesi akuntan. Yang pertama yaitu dampak cloud accounting terhadap operasional perusahaan. Model bisnis perusahaan sejak 2010 telah berubah diakibatkan dampak perkembangan teknologi cloud. Menurut Ackerman, pada tahun 2030, diprediksi hampir semua perusahaan di seluruh dunia akan beralih ke software serta penyimpanan data melalui teknologi cloud. Menurut Ahmed, penelitiannya menunjukkan kelebihan migrasi data ke cloud, yaitu sentralisasi data serta informasi melalui integrasi berbagai proses operasional perusahaan seperti manajemen inventaris, aset tetap, dan penagihan. Dampak lain yang dirasakan jika menggunakan cloud accounting pada operasional perusahaan adalah beban kerja dan waktu karyawan yang berkurang. Efisiensi biaya pengembangan teknologi informasi atau teknologi informasi. Menurut Prici dan Ionescu, menurutnya waktu, beban kerja, dan efisiensi biaya juga terjadi jika operasional perusahaan seperti manajemen inventaris, aset tetap, dan penggajian menggunakan teknologi cloud. Contoh lainnya, gabungan bank di Nigeria menggunakan teknologi cloud, sehingga biaya infrastruktur berkurang. Biaya operasional juga berkurang dan profit meningkat, karena biaya ditanggung bersama di antara bank tersebut, sehingga pada masing-masing bank tersedia software. Pada era tantangan serta lingkungan bisnis yang kompetitif, perlu menyajikan informasi dan data yang andal, serta up-to-date, sehingga untuk menampilkan data kondisi keuangan perusahaan secara real-time, membutuhkan kemampuan cloud accounting. Hal ini mengakibatkan pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan bisnis yang relevan serta cepat menurut situasi saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak cloud accounting pada profesi akuntan. Jadi itu, sejak tahun 2014, perhatian pada cloud accounting telah dilakukan oleh kantor akuntan besar serta lembaga profesi akuntan dengan cara memberikan bimbingan kepada akuntan untuk cloud-based assurance service. Nah, teknologi cloud ini memberikan dampak besar kepada akuntan. Dan secara umum, dalam menghadapi teknologi, terdapat 3 kategori akuntan. Yang pertama, dalam menyimpan serta mengelola data keuangan perusahaan, beberapa akuntan mengkhawatirkan tingkat keamanan cloud, sehingga dalam proses akuntansi mereka cenderung menghindari perkembangan teknologi cloud. Yang kedua, akuntan yang menerima penggunaan teknologi cloud accounting, namun khawatir pendapatan profesional yang diterima akan menurun karena akses yang mudah serta penggunaan teknologi cloud akan menyebabkan klien mengelola keuangan secara mandiri yang mengakibatkan pendapatan serta pekerjaan akuntan berkurang. Yang ketiga, keuntungan dan atau efisiensi yang diperoleh meningkat, sehingga akuntan mendukung pengembangan cloud accounting. Sebenarnya, ketakutan yang dihadapi oleh akuntan ini cukup wajar pada saat munculnya teknologi baru yang merubah tatanan dan cara kerja yang telah sekian lama akuntan lakukan. Akan tetapi, jika melihat dari sudut pandang yang lain, munculnya cloud justru merupakan sebuah keuntungan bagi akuntan untuk bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Cloud accounting telah memberikan alternatif dengan menampilkan laporan keuangan dalam bentuk tampilan dashboard yang dapat diakses secara real-time, kapan saja, dan di mana saja oleh akuntan. Kemudahan untuk berkomunikasi, berkolaborasi,
dan berbagi data serta informasi dengan sesama akuntan atau dengan pihak perusahaan tanpa perlu menggunakan kertas telah banyak membantu pekerjaan akuntan dalam sisi administrasi. Sehingga dengan berkurangnya kegiatan administrasi akan berpengaruh pada efektivitas pekerjaan. Pekerjaan jadi lebih efisien karena seluruh pekerjaan bisa diakses melalui berbagai perangkat teknologi yang terhubung dengan internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.